Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam lestari. Oke, pada kesempatan sore hari ini kita akan mencoba mempelajari ilmu survival yang nanti mungkin bisa dipraktikkan atau bisa dipelajari sama teman-teman calon anggota baru organisasi pencinta alam Sangkreang Orplas Lombok Timur angkatan ke-27. Beberapa materi survival itu sekarang akan kita coba pelajari sama-sama, yang dimana survival itu sendiri adalah bagaimana teknik bertahan hidup dalam keadaan yang sangat kritis atau keadaan yang benar-benar tidak menguntungkan. Itu ilmu survival. Pada dasarnya survival itu seperti itu. Survival bukan hanya sekedar bagaimana teman-teman turun naik gunung begitu tersesat, itu ilmu survival, tidak. Jadi survival itu sendiri ada banyak kemungkinan terjadinya. Contohnya salah satunya kecelakaan pesawat terbang, kecelakaan kapal laut tenggelamnya atau apa. Bagaimana pokoknya ketika seseorang itu menemukan kondisi yang benar-benar tidak menguntungkan, otomatis dia akan mengalami situasi survival. Keadaannya yang sangat kritis. Jadi bagaimana teknik bertahan hidup di situ? Yang pertama intinya adalah ketika kalian teman-teman mengalami situasi survival menurut teman sendiri, situasi yang tidak menguntungkan, satu hal yang perlu diingat adalah positif mental attitude. Itu dia intinya. Selalu berpikir positif dalam keadaan apapun. Selalu berpikir positif. Kemudian banyak hal yang perlu teman-teman lakukan nanti di sana. Kita sekarang coba membuat skenario situasi survival yang sesungguhnya. Kita contohkan semisalnya pendakian gunung. Pendakian gunung, kemudian ada salah satu anggota dari tim misalnya mengalami tersesat, misalnya tersesat di hutan. Yang pertama, teman-teman begitu sudah punya ilmu survivalnya atau punya dasar-dasar di pencinta alam, ilmu-ilmu di pencinta alam, otomatis akan tahu apa hal yang pertama akan dilakukan dalam kondisi tersebut. Oke, sekarang kita skenariokan kondisi survival ketika kita berada di alam terbuka, di alam bebas. Contoh kecilnya di hutan. Misalnya, saya melakukan pendakian gunung tanpa membawa peta kompas, tanpa persiapan yang matang. SOP saya tidak memungkinkan. Kemudian saya mendaki gunung, berharap menemukan teman-teman di sepanjang jalur pendakian, menemukan orang-orang, dan ternyata saya kehilangan arah. Anggap saja seperti itu. Saya berada di tengah hutan dalam kondisi saya udah kekurangan logistik, kehujanan, kedinginan, kelaparan. Hal-hal itu benar-benar tidak menguntungkan bagi saya. Otomatis saya bisa jadi disebut seorang survivor. Saya akan mengalami kondisi survival. Apa hal yang saya harus lakukan? Yang pertama kalinya adalah otak harus berpikir positif. Itu intinya, positif mental attitude. Yang kedua yang harus saya lakukan, saya sudah tahu saya lagi tersesat di tengah hutan. Yang saya lakukan yang kedua adalah stop. Berhenti. Stop itu berhenti. Tapi ada maksud dari kata stop tersebut. Biasanya orang mengartikannya S-nya itu adalah sit. Saya harus duduk. Tetap berpikir positif. Saya harus duduk. Kemudian T, saya harus berpikir, thinking di situ. Saya harus berpikir positif lagi bagaimana mencari jalan keluar, bagaimana saya harus keluar dari kondisi tersebut. Kemudian ada O, observasi, saya harus melihat sekitar. Kemana arah jalan keluar, saya harus mencari apa, saya harus mencari jalan pokoknya. Yang terakhir adalah planning, saya harus membuat perencanaan yang benar-benar matang sehingga saya bisa keluar dari kondisi tersebut. Itu stop. Setelah saya mencoba duduk, berpikir, tenangkan diri, jangan panik intinya. Jangan panik. Sekarang saya sedang berada di tengah hutan, anggap seperti ini hutannya. Kemudian saya harus memikirkan jalan keluarnya kemana. Saya harus berpikir
Kemudian saya observasi, entah itu naik ke pepohonan yang tinggi, kemana arah jalannya, karena tidak punya peta dan kompas, saya harus tidak bisa menentukan titik koordinat. Bagaimana saya mencari sumber air, bagaimana saya mencari sumber makanan. Kemudian kondisinya sudah benar-benar sangat, anggap saja udah sore mau malam, otomatis saya harus hal yang pertama saya harus lakukan membuat tempat berlindung atau biasa kita sebut shelter atau bipak. Apa saja alatnya, peralatan saya misalnya tidak ada dalam keril, tidak punya flashlight, tidak punya tenda, otomatis saya harus memanfaatkan alam sekitar bagaimana membuat tempat berlindung. Membuat tempat berlindung pun kita harus menentukan di mana posisi letak kita. Misalnya di tengah hutan rimbun atau di rawa, otomatis kondisi tempat berlindung kita harus kita sesuaikan dari sengatan binatang buas, cengkraman binatang buas, atau cuaca yang ekstrim. Itu salah satunya. Besarnya bipak, bagaimana dari mana arah angin yang besar datang, kayak gitu. Kemudian setelah saya membangun bipak, yang kedua saya lakukan membuat perapian untuk menghangatkan badan. Kemudian membuat signaling. Signaling itu ya kita meminta bantuan. Entah itu kita tidak punya alat bantu apapun, membuat asap sebesar-besarnya. Kemudian setelah membuat signaling, setelah itu kita harus mencari sumber air dan makanan. Dan mencari sumber air dan makanan ini pun menentukan di mana posisi letak kita berada. Misalnya tadi seperti saat ini kita sedang berada di hutan, otomatis jam-jam tertentu, jam-jam kapan kita harus mencari sumber air dan makanan itu sangat menentukan juga. Beda dengan hutan yang gersang, yang panas. Kapan kita harus mencari sumber air itu juga menentukan, karena akan banyak memakan tenaga ketika kita mencari sumber air dan makanan. Oke teman-teman, kita lanjutkan nanti ketika teman-teman berada di lapangan, kapanpun itu, apalagi untuk teman-teman anggota baru, saya rasa nanti jadi perlengkapan pendakian, pokoknya standar operasional prosedurnya itu harap dilengkapi semuanya, karena bisa jadi yang kita remehkan untuk dibawa itu bisa jadi itu adalah sangat berguna nanti ketika di lapangan. Salah satunya ya anggap saja tali perusik gelang, terus betadin, obat-obatan, medical kit, survival kit, jarum, benang, itu bisa saja difungsikan ketika kita berada di tengah hutan. Jadi nanti beberapa peralatan yang mungkin bisa membantu nanti di lapangannya. Jadi salah satunya nanti akan kita coba perkenalkan di sini yang akan wajib dibawa sama peserta calon anggota baru Organisasi Pencinta Alam Sangkaryang Orpa Lombok Timur angkatan ke-27. Jadi peralatan-peralatannya salah satunya itu adalah parang tebas, wajib dibawa. Tapi fungsinya bukan hanya untuk memotong sembarangan. Jadi difungsikan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pisau iris, pisau lipat, atau pisau tipis yang bisa untuk ngiris daun lah, untuk daun, atau bisa membuat fire stick. Nanti kita coba perhatikan cara pembuatannya. Saya berharap materi survive itu, semua materi yang ada di Pencinta Alam itu dipelajari semua, diserap dan dipraktikkan, bukan hanya sebagai teori belaka. Jadi nanti akan berguna ketika di kehidupan teman-teman juga sampai ke depannya. Jadi beberapa peralatan sekarang yang akan kita perkenalkan untuk survival itu salah satunya ada beberapa peralatan di sini. Mulai dari pertama adalah pisau kecil. Ini biasanya cuma sebagai ngiris-ngiris biasa aja, ngiris-ngiris kayu. Kemudian ada pisau tebas, biasanya parang, tapi nanti diedit aja di sini ya, ada parang gitu. Ada parang. Tapi pisau-pisau ini digunakan sesuai dengan fungsinya, jangan sebagai nebang-nebang pohon sembarangan. Terus ada medical kit yang biasa isinya obat-obatan dan sebagainya.
Siapa tahu ada teman-teman yang punya penyakit pribadi, penyakit bawaan, entah itu sakit gigi dan sebagainya. Nanti dilengkapi saja medical kitnya itu obat-obatannya seperti apa. Terus ada survival kit, boxnya ini tapi kosong. Survival kit macam berguna juga di lapangan, entah itu jarum, benang, pisau iris, silet dan sebagainya. Lipri, fluid banyak isinya. Nanti teman-teman bisa searching di googling, di Google apa saja isi dari survival kit tersebut. Kemudian ada fire starter. Ada fire starter, ini adalah alat untuk membuat perapian ketika teman-teman misalnya dalam kondisi hujan lebat. Teman-teman memerlukan fire starter ini, tidak punya korek, koreknya kebasahan dan sebagainya. Kemudian ada ponco, ada flashlight. Ada flashlight, kalau tidak punya flashlight masih bisa menggunakan ponco, masih bisa menggunakan jas hujan untuk membuat bipak atau tempat berlindung. Kalaupun tidak punya sama sekali, bisa menggunakan apa yang ada di hutan tersebut. Kemudian ada tali prusik untuk ikat membuat bipak. Ada pisau kecil atau pisau lipat, fungsinya juga sama untuk ngiris. Masih banyak sebenarnya, sangat banyak peralatan-peralatan tersebut, cuman kita tidak bisa menjelaskan semuanya karena untuk mempersingkat waktu. Nanti teman-teman yang lain bisa mempelajari semua juga di YouTube, entah itu di YouTube Orplas, entah itu di YouTube luar bisa, tapi jangan cuman mengetahui teorinya saja. Alangkah baiknya dipraktikkan juga, disimulasikan. Oke, kita lanjut teman-teman. Sekarang kita akan mempraktikkan tahapan-tahapan ketika mengalami kondisi survival, ketika kita mengalami situasi yang tidak menguntungkan untuk kita. Hal pertama yang perlu kita lakukan yang pertama adalah ingat berpikir positif. Selalu berpikir positif, jangan panik. Kemudian yang kedua, kita harus membuat tempat berlindung, membuat bipak atau membuat shelter yang harus menyesuaikan dengan kondisi medan tersebut. Sekarang akan kita coba perhatikan bagaimana membuat bipak atau shelter atau tempat berlindung ketika kondisi medan kita anggap saja seperti hutan rimbun seperti ini. Nanti setelah kita membuat bipak, kita akan mencoba membuat signaling. Kita membuat bagaimana nanti tahapan membuat asap yang besar. Kemudian nanti membuat perapian juga, memperhatikan bagaimana kita mencari sumber makanan, sumber minuman. Nanti akan kita coba perhatikan. Oke, untuk pembuatan bipak kali ini akan kita coba menggunakan flashlight yang sudah jadi, yang nanti akan kita coba penggunanya. Kemudian apa saja kebutuhannya kalau memang teman-teman tidak punya trekking pole atau tidak membawa trekking pole ketika di lapangan, nanti bisa menggunakan kayu atau bambu untuk membuat tiang utamanya. Nah, ini kita tutup dulu biar nggak tajam. Cukup pembuatan bipak ini. Kalau memang teman-teman nanti bisa di lapangan bekerja tim, saya harap kerja timnya yang solid. Kalau memang sendirian, bagaimana membuat bipak ya harus semaksimal mungkin menentukan dengan kondisi medan. Saat ini saya dibantu sama rekan saya. Silakan Bang Manis, tolong dibantu pembuatan bipaknya.
Oke, kita playset 3x3 ini akan kita pecah menjadi 2 bagian. Nanti akan kita ikat sama ujungnya.
Model bipak yang pertama kira-kira seperti ini. Ini kita bisa fungsikan menggunakan, kita bisa buat menggunakan flysheet ukuran 3x3, 3x4, 2x3 bisa saja. Itu menyesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Nanti kalau misalnya kondisi medan kita anggap saja seperti hutan lebat, hutan tropis. Yang pertama, kenapa kita buat bipaknya harus menyesuaikan dengan kondisi medan. Pertama, shelter ini hanya cukup untuk satu orang atau 2 orang. Itu termasuk barang bawaan kita. Pertama, melindungi dari cuaca yang ekstrim. Kedua, binatang buas, di mana letak membuat perapian. Nanti selanjutnya, kalau misalnya teman-teman tidak punya bahan seperti flysheet atau ponco, teman-teman juga bisa menggunakan shelter yang terbuat dari alam, memanfaatkan apa yang ada di alam, tapi menggunakan sewajarnya saja, mana yang perlu digunakan itu saja. Mungkin seperti ini bisa dilihat sama teman-teman. Nanti selanjutnya nanti bisa kita perhatikan menggunakan pembuatan shelter menggunakan jas hujan atau ponco. Ini bentuk shelter yang pertama. Kemudian sekarang setelah membuat tempat berlindung, kita akan mencoba membuat perapian tanpa menggunakan korek api. Bagaimana caranya? Ada beberapa peralatan yang kita gunakan. Salah satunya ada fire starter. Fire starter itu seperti ini. Jadi ini adalah pematik api. Biasa ada di dalam korek-korek api itu. Kemudian kondisi kita sekarang misalnya tidak membawa korek api, kita harus memfungsikan fire starter ini untuk membuat api. Bagaimana caranya akan kita praktikkan sekarang. Oke, sebelum kita membuat perapian, alangkah baiknya kita membuat tindernya dulu atau membuat fire sticknya. Bisa memfungsikan alat-alat pohon-pohon sekitar, pohon yang tapi intinya adalah yang kering. Caranya, tekniknya ada beberapa cara. Pertama mungkin coba Om Manis diiris-iris. Salah satunya dengan membuat serabut pada bambu tersebut. Tapi ingat, bambu yang sudah jatuh atau yang sudah mati, yang sudah tidak terpakai. Oke, ini kita kumpulkan. Oke, cukup Bang Manis. Ya, rasa cukup. Jadi cara membuat api itu kita tidak mencari langsung yang benar-benar apinya muncul. Kita hanya mencari baranya. Bara yang ada pada ini apa namanya Bang Manis? Apa namanya? Plastik itu kayu. Selain dari bambu bisa juga menggunakan kulit kelapa juga bisa. Bahan-bahan yang mudah terbakar, intinya bahan-bahan yang mudah mengeluarkan bara api. Tapi salah satunya ini yang paling cepat. Kita akan coba. Oke. Dan kita bawa alatnya. Oke, ini serabutnya sudah, saya rasa sudah jadi. Kita akan coba perhatikan. Yang penting bisa mengeluarkan bara api. Jangan lupa bismillahirrahmanirrahim ya. Sekali aja. Kita bakar. Oke, ini dia apinya. Ini kita bersyukur karena ini sangat-sangat kering tindernya, jadi cepat langsung membuat api. Kalau cuman baranya bisa kita tiup. Jadi ini sudah menyala. Tinggal mencari bahan-bahan untuk yang dibakar nanti supaya apinya bertahan lama dan terhindar dari serangan binatang buas intinya.
Setelah apinya membesar nanti teman-teman, jadi salah satu tekniknya untuk membuat sinyaling sarang. Setelah api membesar, untuk membuat asap yang besar, kita harus menggunakan daun-daun yang basah. Jadi setelah api membesar nanti, setelah api benar-benar udah besar, tinggal mencari di sekitar kita dedaunan-dedaunan yang basah, digunakan, difungsikan sesuai kebutuhan saja. Nanti tinggal kita taruh di atasnya supaya mengeluarkan asap besar. Tapi kalau kita ngambil beberapa di sini, ya untuk sinyalnya kondisional nanti kita selain dari pohon-pohon basah, kalau memang teman-teman ada beberapa cara juga, salah satunya juga mirror atau cermin untuk memantulkan cahaya, entah itu untuk untuk pantulan cahaya ke pesawat terbang atau ke rumah-rumah warga. Kemudian sinyalin menggunakan petasan juga salah satunya. Itu beberapa cara mungkin untuk membuat sinyaling. Tapi nanti kalau banyak pengetahuan atau pengalaman teman-teman juga bagaimana membuat sinyaling, bisa nanti di komentar juga. Silakan dikritik sarannya di kolom komentar, kita persilakan. Kita juga akan memperdalam ilmu tentang survival. Oke, selain fire starter, teman-teman juga bisa menggunakan teknik namanya bow and drill. Teknik bow and drill ini biasa kita gunakan kayu-kayu yang benar-benar kering, yang tidak berlobang tengah-tengahnya. Biasanya kita gunakan kayu waru atau kayu ini buah kersen. Buah kersen itu salah satunya juga. Ini kayu buah kersen. Sekarang kita coba perhatikan, mudah-mudahan bisa berhasil. Oke teman-teman, ini sekarang membuat api menggunakan teknik bow and drill yang bahan-bahannya kita manfaatkan alam sekitar seperti kayu, bambu, tapi kecuali tali perusik. Saya harap teman-teman harus tetap membawa tali perusik. Oke, diperhatikan dari cara melilit musiknya. Jadi bow and drill ini bukan hanya jadi teknik dari gerakan tangan sampai cara duduk menginjak kayunya itu sangat diperhatikan karena sangat menentukan untuk mempercepat pembuatan bara apinya. Nah, saat ini sudah keluar baranya. Ya, apinya seperti ini. Ini teman-teman ya. Oke, sebenarnya sudah berhasil, kurang lebihnya seperti ini. Ini teknik yang kedua. Ya, seperti itu teknik bow and drill yang tadi. Kemudian teknik selanjutnya nanti mencari sumber makanan dan minuman. Bagaimana tekniknya? Sekarang kita perhatikan juga di kondisi medan seperti ini, bagaimana menemukan air, sumber air terdekat, bagaimana mencari makanan dan mendeteksi makanan tersebut, apakah dia jenis makanan yang beracun atau tidak. Nanti kita jelaskan bagaimana teknik mendeteksi makanan. Yang pasti intinya makanan yang bisa dimakan sama semua hewan itu
tidak beracun tadi, tapi ada beberapa juga yang memang beracun sudah pernah dimakan oleh hewan. Oke, sekarang kita coba perhatikan ya, cara mencari makanan. Oke, berikutnya kita akan mencoba mencari sumber air, sama mencari bahan makanan yang tidak beracun. Salah satunya dengan cara tekniknya mencari akar-akar yang bisa mengandung air. Kemudian kalau memang tidak ada sungai, kita bisa apa namanya Bang Manes, yang kurungan dedaunan itu, tapi pada jam-jam tertentu ya, sterilisasinya itu. Oke, salah satunya kita coba mencari sumber air terdekat dari akar pohon. Coba kita lihat akar pohon yang di sini. Ono kanan sebelah, no? Ya, akar-akar pohon seperti ini pasti mengandung air yang bergelantungan ini, atau akar-akar rotan. Oke, kurang lebihnya seperti ini. Kalau memang kita tidak menemukan akar pohon yang cukup besar, hanya anggap saja ini terlalu kecil, mungkin berarti kita harus menunggu beberapa saat supaya bisa menghasilkan air yang lumayan untuk menambah tenaga. Setelah kita iris bawahnya, kemudian kita coba iris bagian atasnya supaya bisa mengeluarkan air beberapa mili lah untuk menyambung hidup. Karena ini akar pohonnya sangat kecil, jadi kita harus bersabar menunggu supaya bisa jatuh airnya. Ini tetesannya sangat kecil, tapi kalau memang hutannya nanti lebat, biasanya akar pohon itu tidak susah untuk didapatkan dan cukup besar dan mengandung air yang lumayan banyak. Kemudian kalau memang ada aliran sungai tapi airnya agak keruh atau kurang jernih, kita bisa memanfaatkan juga tekniknya dengan cara entah itu disaring menggunakan baju atau bahan kain, selayar dan sebagainya. Untuk penetralisirnya kita bisa menggunakan betadin, salah satunya adalah menggunakan betadin. Kemudian ada banyak penetralisir untuk sumber air supaya bisa menjadi air minum. Oke, sekarang kita coba menetralisir air yang lumayan cukup keruh yang kita ambil dari sungai saat ini. Untuk proses penyaringannya bisa menggunakan selayar atau bahan kain apa aja. Sekarang kita manfaatkan dulu yang ada aja. Sekarang kita coba kira-kira seperti ini. Kalau memang teman-teman masih tidak ingin minum tapi sumber air sangat jauh misalnya, kemudian teman-teman hanya cukup mendapatkan yang seperti ini di genangan, jadinya bisa dinetralisir menggunakan betadin. Biasanya dalam medical kit kita membawa betadin, cukup atau 1, 2, 3 tetes betadin ke dalam. Oke, cukup. Kita tunggu beberapa saat sampai agak jernih sedikit baru bisa diminum. Kemudian teknik selanjutnya dengan membungkus dedaunan yang lebat. Tekniknya nanti ditunjukkan sama Bang Manis. Cuman untuk membungkus dedaunan itu tidak disarankan pada siang atau sore hari. Jadi caranya waktunya itu biasanya antara jam 5 sampai jam 6 kita mulai membungkus, karena kita mengharapkan dengan teriknya matahari, mulai naiknya matahari itu embun-embun itu mulai berjatuhan,
ke dalam kantong tersebut. Kita biasanya membawa kantong plastik atau kantong minyak, biasa kita sebut, yang tempat-tempat orang naruh kerupuk itu. Biasanya dalam carrier kita biasa bawa seperti itu, yang bening. Oke, coba kita review Bang Manes menggunakan teknik itu. Oke, ini teknik selanjutnya untuk mendapatkan sumber air yang lumayan untuk bahan kehidupan kita dalam situasi survival dengan cara, tapi saya sarankan nanti plastik beningnya itu agak besar, yang agak lumayan besar. Jadi posisinya seperti ini. Terus nanti disarankan antara jam subuh, jam 5 sampai jam 6 pagi itu, jam 6 pagi. Supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi seperti ini, sekitar jam 5 pagi, tinggal kita tunggu, nanti kita 1 jam kemudian baru kita ambil. Maka air akan masuk ke dalam kantong tersebut seperti ini. Oke, untuk selanjutnya sekarang kita coba mencari sumber makanan. Bagaimana cara mencari sumber makanan, mendeteksi jenis makanan tersebut beracun atau tidak, daunannya maksudnya, ada daun-daunannya. Kita coba review yang sebelah sini, kita coba lihat. Oke, salah satunya misalnya anggap ini daunan apa ya. Pertama yang kita perlu lihat daunannya, apakah dia berbulu atau tidak. Biasanya yang berbulu identik beracun, Kemudian cara mendeteksinya, pertama kita coba ambil salah satu daunnya. Sama di sini biasa bergetah. Kita cari kulit yang sensitif. Kita coba oleskan. Biasanya kita tunggu antara 10 sampai 30 menit. Kalau memang tidak ada iritasi atau gatal-gatal atau perih di kulit, berarti makanan itu belum tentu belum tentu beracun atau tidak. Karena banyak macamnya. Kemudian setelah ini kita coba, ternyata setelah sekian menit tidak ada reaksi apapun, kita coba oleskan lagi pada bagian-bagian yang sensitif lagi, misalnya di belakang kelopak telinga atau di bawah pangkal bibir. Kalau memang tidak ada reaksi sampai beberapa menit kemudian, sampai 10 menit tidak ada reaksi, apakah beracun atau tidak, kita belum tahu pasti juga. Kemudian sekarang kita deteksi lagi. Kita coba cepat dulu dedaunannya. Sekarang kita coba gigit, cuman sekali gigitan. Setelah itu diludahkan. Tunggu beberapa saat lagi, sekitar 5 menit sampai 10 menit. Kalau memang tidak ada reaksi sedikit pun, kita belum bisa pastikan lagi. Kemudian selanjutnya setelah kita gigit lagi, baru kita kunyah 1, 2 atau 3 kali dikunyah. Saya gigit, buang. Ditunggu sampai 5 sampai 10 menit, tidak ada reaksi apapun. Cara terakhir adalah dengan cara benar-benar dikunyah semuanya. Tapi jangan ditelan. Dikunyah sampai habis, dikunyah, diludahin lagi. Kalau memang tidak ada reaksi apapun di dalam mulut, berarti otomatis dedaunannya tidak beracun sama sekali. Baru bisa kita konsumsi. Ada beberapa jenis dedaunan, cuman ingat cara-caranya, tekniknya, dari cara kalau memang getahnya iritasi. Ada beberapa jenis juga yang memang getahnya ada iritasi. Kadang tergantung karena kulit kita yang agak sensitif atau memang daun itu yang beracun. Oke, itu salah satunya. Oke, itu tadi cara teknik mencari makanan
untuk mendeteksinya bagaimana itu jenis-jenis dedaunan, makanan apa saja. Ada juga beberapa materi mungkin nanti akan kita sambung lagi di kesempatan lain setelah untuk kelanjutan materinya, untuk pendalamannya lagi, karena ada beberapa cara pembuatan api pun masih banyak. Ada presnel, terus untuk mencari bahan makanan menggunakan trap atau perangkap untuk berburu, maksudnya bagaimana teknik membuat perangkap sangat banyak. Jadi teman-teman nanti bisa di searching juga di Google atau di YouTube, ditonton sambil disimulasikan, sambil diperhatikan, benar-benar dipahami supaya ilmu itu benar-benar masuk. Nanti jadi pengalaman teman-teman juga ketika berkegiatan di alam bebas, bagaimana tekniknya bertahan hidup, bagaimana kita bisa keluar dari kondisi survival tersebut. Jadi nanti di pendalaman materi akan kita pelajari lagi. Untuk materi saat ini saya cukupkan. Kritik dan saran silahkan di kolom komentar nanti buat teman-teman. Apapun kritiknya silahkan. Mungkin ada tambahan juga dari teman-teman yang sudah menonton video ini. Apa tambah-tambahannya, apa yang kurang atau apa yang belum bisa kita lakukan, silahkan disambung sama teman-teman yang lain. Saya cukupkan untuk materi pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih banyak. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.